Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Nabila. Saya mahasiswa baru 2021 UIN Sayyidali Rahmatullah Tulungagung dari jurusan Tadris IPS. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, seperti yang ada pada contoh gambar tersebut. Agar bisa dikatakan interaksi sosial, terdapat 2 syarat. Yang pertama, yakni adanya kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi 2, ada kontak primer dan juga kontak sekunder. Kontak primer yaitu kontak yang terjadi secara langsung, seperti berpidato di muka umum. Sedangkan kontak sekunder, yakni kontak yang terjadi dengan menggunakan perantara, baik alat maupun orang lain. Jika menggunakan alat, disebut kontak sekunder langsung, seperti interaksi melalui telepon atau video call. Jika melalui perantara orang lain, disebut kontak sekunder tidak langsung. Contohnya, berkomunikasi lewat surat. Syarat interaksi sosial yang kedua yakni adanya komunikasi. Dalam komunikasi terdapat 4 unsur, yaitu A. Pengirim adalah pihak yang mengirim pesan kepada orang lain. B. Penerima adalah pihak yang menerima pesan dari pengirim. C. Pesan adalah isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. D. Umpan balik adalah reaksi dari penerima atas pesan yang diterima. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari 1 orang. 2. Adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. 3. Adanya tujuan yang hendak dicapai dari interaksi tersebut. 4. Adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Faktor pendukung interaksi sosial. 1. Imitasi, sebuah proses meniru contoh, seperti Mayang berlatih memasak karena meniru ibunya. 2. Sugesti, saran pendapat tanpa adanya kritik. Contohnya, Umi melakukan kampanye dengan membujuk warga agar memilihnya menjadi kepala desa. 3. Motivasi, dorongan seseorang. Contohnya, seorang guru memberi motivasi kepada murid-muridnya untuk belajar lebih giat agar mencapai prestasi. 4. Identifikasi, sebuah proses meniru secara menyeluruh. Contohnya, anak meniru gaya dan perilaku orang tua. 5. Simpati, merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ungkapan selamat atas keberhasilan seseorang. Yang keenam, empati, merasakan serta tindakannya. Contohnya, menjadi relawan untuk membantu korban bencana alam. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif merupakan proses yang mengarah pada kerjasama. Bentuk proses asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama memiliki 4 bentuk, yakni bargaining, kerjasama berupa proses tawar-menawar. 2. Kooptasi, penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan. 3. Koalisi, kombinasi antara 2 organisasi atau lebih. 4. Joint venture, kerjasama dalam penguasaan proyek. Bentuk proses asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah usaha untuk menyelesaikan konflik. Bentuk-bentuk akomodasi sebagai berikut. 1. Koersi, paksaan. 2. Kompromi, mengurangi ketentuan. 3. Arbitrasi, putusan akhir berada di pihak ketiga. 4. Mediasi, pihak ketiga sebagai penengah. 5. Konsiliasi, upaya untuk menemukan pihak yang berkonflik. 6. Toleransi, saling menghargai. 7. Stalemate, kekuatan seimbang. Dan 8. Adjudikasi, pengadilan. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu proses disosiatif. Proses ini bersifat negatif dan mengarah pada perpecahan. Berikut 3 bentuk proses disosiatif. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Contohnya lomba atau sepak bola. Yang kedua, kontroversi.
contohnya menfitnah atau provokasi. Yang ketiga, pertentangan atau konflik, contohnya tawuran antar sekolah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.